Siapa yang membuat laporan keuangan konsolidasi dan mengapa laporan konsolidasi dibuat? Jawabannya ialah laporan keuangan konsolidasi dibuat oleh perusahaan induk karena perusahaan induk ialah entitas yang memiliki kontrol penuh atas seluruh anak perusahaannya. Sedangkan mengapa laporan konsolidasi perlu dibuat? Karena dengan adanya laporan konsolidasi dapat memberikan gambaran secara keseluruhan tentang kondisi keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan, dan dapat mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan, baik perusahaan induk maupun perusahaan anak secara keseluruhan. Serta dengan adanya laporan konsolidasi dapat memberikan transparansi terhadap pemangku penting. Dan dengan adanya laporan konsolidasi dapat membuat para manajemen mengambil keputusan yang strategis dan merencanakan langkah-langkah masa depan untuk perusahaan. Untuk pertanyaan nomor 2 akan dijawab oleh rekan saya. Baiklah, saya Putri Hapsari akan melanjutkan pertanyaan nomor 2 terkait analisis perusahaan internasional dari segi pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarelanya. Jadi di sini saya mengambil sampel perusahaan dari Inggris, yaitu perusahaan Reckitt Benckiser di Inggris, yaitu sebuah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang barang konsumen produk kesehatan. Nah, yang pertama, untuk pengungkapan wajibnya terdapat laporan keuangan konsolidasi yang mencakup laporan posisi keuangan, laba rugi, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Yang kedua ada Corporate Governance Report atau CGR, menjelaskan struktur dan komposisi Dewan Tanggung Jawab Manajemen dan Kebijakan Corporate Governance. Yang ketiga, laporan tanggung jawab direksi. Yang keempat, laporan auditor independen. Yang kelima, pernyataan tanggung jawab direksi. Yang keenam, pengungkapan resiko dan manajemen resiko. Nah, selanjutnya untuk pengungkapan sukarelanya, yang pertama itu menjelaskan tentang kinerja keberlanjutan, penilaian mengenai dampak lingkungan sosial dari operasi perusahaan, termasuk inisiatif untuk mengurangi jejak karbon. Yang kedua, profil budaya dan karyawan. Yang ketiga, inovasi ilmiah. Nah, laporan ini mencakup proyeksi inovasi dan penelitian yang dilakukan untuk pengembangan produk baru. Ini menunjukkan bagaimana perusahaan memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk menciptakan solusi yang baik bagi konsumen. Nah, yang keempat ada pernyataan tentang tanggung jawab sosial. Yang kelima, pengungkapan tentang peluang pasar. Yang keenam, terdapat brand highlights, rincian tentang produk-produk unggulan dan inovasi yang diluncurkan selama tahunan laporan. Yang ketujuh, pengungkapan keuangan terkait iklim. Nah, selanjutnya terdapat pengungkapan keberagaman dan inklusi. Jadi di sini pengungkapan keberagaman dan inklusi yaitu penekanan pada target representasi gender di keberagaman dan inklusi, pengungkapan penekanan pada target representasi gender di Dewan Direksi dan Pengawas sesuai dengan undang-undang negara. Jadi kenapa terdapat pengungkapan mengenai gender? Karena di Eropa isu-isu seperti kesetaraan gender, pengungkapan akuntansi dipengaruhi oleh sumber-sumber keuangan, sistem hukum, ikatan politik, ekonomi, tingkat pembangunan ekonomi, pendidikan, dan tingkat budaya. Nah, jadi perbandingannya untuk perusahaan multinasional dan perusahaan nasional untuk laporan wajibnya, perusahaan multinasional cenderung memiliki pengungkapan yang lebih komprehensif dan transparan, terutama dalam aspek keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Perusahaan nasional mungkin lebih fokus pada informasi yang relevan dengan pasar domestik. Nah, tentunya untuk perusahaan multinasional perbedaannya itu mungkin lebih banyak terkait dengan perbedaan mata uang, berbeda dengan perusahaan nasional yang hanya menggunakan mata uang rupiah ataupun mata uang dolar. Untuk pengungkapan sukarelanya seperti yang saya sudah jelaskan, perusahaan multinasional terdapat pengungkapan terkait kesetaraan gender. Nah, kalau untuk pengungkapan sukarela di perusahaan nasional mungkin tidak ada karena isu-isu kesetaraan gender di Indonesia masih belum kuat atau masih belum sering dibahas. Berikutnya pertanyaan terakhir. Apakah seiring dengan berbagai macam perkembangan teknologi di bidang industri keuangan akan berdampak pada perkembangan akuntansi? Jawabannya ialah, berdasarkan diskusi kelompok kami, perkembangan teknologi di bidang industri keuangan telah memberikan dampak signifikan pada perkembangan akuntansi. Karena
Akuntansi yang sebelumnya dilakukan secara manual, sekarang dapat dilakukan secara otomatis dengan adanya teknologi, sehingga dapat mengurangi kesalahan pencatatan dan perhitungan. Dan dengan adanya teknologi, pengelolaan data dapat dilakukan lebih cepat dan akurat dalam mengelola laporan keuangan secara lebih transparan. Serta dengan adanya teknologi, keamanan data keuangan dapat meningkat dengan sistem enkripsi yang lebih baik.